Bulan Mei itu anniversary kita. 1 tahun kita anniversary di Filipina kemarin, dan menurutku itu hal yang terbaik karena aku tidak menyangka. Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Riana karena subscribe itu gratis. Pertanyaan ke-8, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu ketika SMA, nasihat terbaik apa yang bisa kamu berikan kepada diri kamu masih remaja? Jadi aku balik dulu nih ke SMA nih. Terus kamu nasihatin diri kamu waktu kamu SMA. Banyak sih soalnya. Masa? Saya di SMA itu aku banyak kerjain. Aku SMA aku mulai gambar, lukis. Sekarang tetap aku masih ngelukis tapi nggak seaktif dulu. Aku main basket, ya mungkin basket kali ya. Aku tetap mau olahraga yang ada di Jakarta ya, dalam arti kayak aku kebanyakan kan olahraganya di luar gitu, maksudnya diving ya. Jadi pada saat udah di Jakarta aku nggak diving lagi, aku nggak olahraga gitu. Ya jadi jangan terpaku sama satu hobi aja sih, satu hobi. Jadi kalau aku ngeliat masa sekolah, aku banyak yang aku kerjakan tapi tidak aku lanjutin karena aku menemukan keseruan yang lain. Tapi itu juga salah satu hobi aku. Jadi ya mungkin nasihat buat aku lah, target kamu apa, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau ingin kamu sehat, bukan berarti harus hanya diving aja, tapi kamu bisa kerjain yang lain. Kalau kamu ingin bicara tentang lingkungan, nggak harus tentang yang seperti ini juga. Kamu bisa bicara tentang yang lainnya. Makanya lukisan salah satunya, mungkin aku harus terusin lukisan aku lagi. Banyak talentanya loh ternyata loh, bisa nulis, bisa gambar, harus dicoba semuanya dan mengerti diri sendiri dengan apa yang kita kerjakan, dengan karya itu. Dari situ kita bisa tahu, oh kita senangnya apa, kita bisa meluangkan waktu segini lama karena kita memang senang di sini. Karena kamu memang orang suka adventure kayaknya ya, sesuatu yang baru gitu, mengasihkan. My life kali ya, bukan hanya tentang traveling tapi kayak semua aku cobain. Traveling di dunia apapun sih, termasuk hal-hal yang baru ya. Ya hal-hal baru apalagi. Benar. Oke, pertanyaan ke-9, hal terbaik yang terjadi di hidup kamu bulan ini? Sekarang bulan apa? Oh Juni bulan baru. Juni baru ya. Hari setengah. Bulan Juni ini, bulan kemarin boleh nggak? Boleh. Karena ini masih baru. Boleh. Kalau bulan kemarin, bulan Mei itu anniversary kita. 1 tahun kita anniversary di Filipina kemarin, dan menurutku itu hal yang terbaik karena aku tidak menyangka suamiku mempersiapkan semuanya, dalam arti dia memberikan hadiah, terus dia atur tripnya, terus dia bantu mencontrengkan bucket list kita berdua juga. Jadi aku kira kita akan menuju ke sana aja tanpa, ya udah kita nikmatin. Tapi ya mungkin karena masih euforia 1 tahunan kali ya. Dia atur semuanya, begitu juga ulang tahun aku yang mana berdekatan dengan anniversary kita. Dia juga ternyata atur semuanya, atur dalam arti kumpulin teman-teman, atur hadiah lagi. Aku juga bingung, ternyata dia sangat memikirkan itu di balik kecuekannya itu. Ya enggak gimana cuek, orang sebelum kenal aja katanya udah ngefans banget kan sama Nadine. Iya kan? Benar, udah love of his life gitu. So you are meant for each other. Iya, ternyata I love you dah aja. Oke, itu hal yang sangat baik banget ya, yang baru-baru saja terjadi. Oke, pertanyaan ke-10, apa kebiasaan unik atau aneh yang kamu punya? Kebiasaan aneh, ya aku suka ngumpulin sampah ya. Dalam arti apa, bukan berarti kayak aku tidak terbiasa membuang barang yang orang pikir udah tidak berguna. Aku kumpulin dan aku jadikan karya. Dan ternyata memang aku selalu diajarin sama orang tua aku tidak membuang barang yang orang pikir udah jadi sampah gitu. Karena mamaku tuh semuanya kayak ngerjain sendiri gitu. Mungkin karena dulu awalnya kita memang struggling pada saat pertama kali di Indonesia, kita semua harus kerjain sendiri. Kita naik beca, kita naik bajai, kita juga semuanya kita harus usaha ya. Dan
dulu mungkin jarang kita beli baju ya, artinya kita buat baju sendiri. Kayak mamaku dia bisa menjahit, dia buat baju dia sendiri ya. Dan ada beberapa baju yang aku pakai sampai saat ini yang hasil karya dia ya. Begitu juga kayak mungkin kayak kotak-kotak yang udah orang pikir nggak pakai tapi bahannya bagus, bisa dijadikan lemari gitu. Dan itu ternyata aku kerjain sekarang sama, aku nggak nyangka Dimas juga kayak gitu. Ternyata baru kelihatan berapa minggu ini kayak kita di rumah lagi kosong, apalagi libur lebaran lama sekali. Jadi kita berkarya di situ, kayu-kayu kita jadikan lemari, rak sepatu. Dan kita senang karena itu hasil karya kita sendiri, walaupun mungkin nggak terlalu perfect ya, tapi itu menjadi karya sendiri. Jadi aku bisa praktekkan sampai saat ini. Nah mungkin ya keanehan aku ya, mungkin orang pikir ya itu kan udah nggak dipakai, bisa dibuang ya, tapi aku menyimpan itu semua gitu. Gitu deh sih. Iya sih. Tapi it's a good thing loh, karena zaman sekarang kan banyak anak muda yang pengennya cepat aja. Jadi begitu rusak dikit ganti. Jadi mindset apa-apa langsung diganti yang baru dan bukan dibenerin atau dijaga atau bahkan bisa di-create sesuatu itu. Tapi memang harus hati-hati kalau apa yang kalau punya kesamaan kayak aku yang suka ngumpulin barang, hati-hati jangan jadi tumpukan, jadi sampah, jadi berdebu, itu rada berbahaya. Jadi kalau udah tahu nih ini mau dikumpulin harus dikasih waktu ya, jangan terlalu lama gitu. Karena akan bahaya buat kesehatan kita, berdebu dan akan jadi penyakit. Jadi itu harus dipikirkan secara matang. Betul. Barang-barang yang tidak berguna itu harus langsung difungsikan. Oke. Nah itu kata kuncinya ya, harus segera difungsikan. Karena kalau nggak berfungsi dalam jangka waktu yang lama jadi beneran jadi sampah. Oke. Pertanyaan ke-11, cara terampuh menghilangkan stres ala Nadine. Berenang. Dulu ngelukis ya pada saat masih tinggal di rumah keluarga. Lukisannya juga masih ada sih sekarang. Jadi kalau dulu obat aku adalah lukis. Kalau sekarang karena di depan rumah ada kolam renang, aku berenang. Tetap dengan aku menulis atau enggak aku gambar-gambar scratching aja gitu. Tapi tetap masih kayak itu balik lagi teguran lagi untuk hari ini, balik lagi harus ke lukisan. Harus ke lukis. Ya kan beberapa kali tersebut nih. Kayaknya udah sesuatu yang dari awal pengen keluar ya, udah kangen. Soalnya sekarang kan lagi benerin rumah, ngurusin rumah supaya lebih rapi. Nah, aku belum dapat waktu yang panjang untuk melukis lagi karena itu butuh momen lagi kan. Butuh space lagi. Oke. Kalau kamu punya superpower, maunya punya superpower apa? Pertanyaan ke-12. Mungkin ya superpower yang ini mungkin juga termasuk ya Doraemon ya Pak. Pintu ajaib itu. Nah, sepertinya aku pengen punya pintu ajaib itu. Bisa kemana aja. Dan punya kantong ajaib bisa masukin segala hal juga sih. Semua sampah-sampah juga bisa masukin ke situ. Oke, Doraemon. Pertanyaan terakhir, nasihat terbaik yang pernah dikasih ke kamu? Nasihat baru ini temanku sih WhatsApp dan itu nggak tahu tanpa sebab, nggak tanpa angin apa, tiba-tiba dia bilang, Nadine, I'm proud to be your friends, I love the way you are, keep humble. Maksudnya itu memang sederhana, tapi pada saat kita lagi down atau kita lagi buntu gitu, itu menjadi sangat berharga ya. Tiba-tiba datang dari seorang teman yang mungkin kita udah jarang ngobrol, tiba-tiba itu yang membuat aku jadi oke, ini masih ada orang yang sayang sama aku di luar sana, yang tetap memperhatikan aku, dan itu adalah motivasi buat aku. Yes. So, thank you for being you. Sama-sama. Karena sama-sama hanya ada juga. satu Nadine yang ada di dunia ini, and that makes it so special kan. Iya. Thank you sudah menjawab 13 pertanyaan saya. Thank you juga udah ngobrol-ngobrol hari ini. Dan terakhir nih, kalau tadi kan Nadine bilang suka banget nulis. Nah, hari ini kita pengen dengerin love letter, bukan untuk saya tapi for Indonesia ala Nadine Chandrawinata. Coba ya. Yes. Love letter for Indonesia. Halo Indonesia, bagaimana kabarmu hari ini? Saya lihat semakin hari semakin baik ya, terutama dalam menghargai sebuah perbedaan. Senang melihatnya karena masyarakat menjadi bersatu untuk menjagamu, Indonesia. Tapi saya masih bingung nih Indonesia. Untuk binatang yang ada di pelukanmu, Indonesia, kenapa masyarakat terkadang suka seenaknya terhadap kelayakan hidupnya? Padahal di Indonesia kaya akan binatang langkanya.
bukannya seharusnya lebih dijaga hak hidupnya? Sama seperti kita, manusia yang tinggal di bumi ini. Ada yang minta tolong ke saya, si hiu, si lumba-lumba, si paus, si gajah, si badak, si harimau, si orang hutan, dan masih banyak lagi. Mereka minta tolong. Mereka minta tolong untuk dijaga karena selama mereka hidup, mereka yang menjaga bumi ini untuk kita bisa tetap hidup nyaman, tentram, dan indah. Saya yakin kelak Indonesia bisa merangkul, menyebar kasih sayang, dan berjalan bersama untuk lebih menjaga apa yang ada di sekitar kita. Surat harapan dari seorang perempuan, Nadine Chandrawinata. Thank you. Thank you, banyak banget yang dititip pesan ya, si hiu, si lumba-lumba, sekalian kan, si ikan-ikan yang lain. Tapi thank you banget sudah berbagi di The Mary Riana Show. Ya, sama-sama. Thank you. Dan again, I really mean it. Thank you for being you. Karena yang seperti saya bilang, karena jarang banget ada orang yang bener-bener really care so much about environment sampai kamu mau berenang di tengah-tengah sampah, sampai kamu mau keliling dan sesuatu ini nggak mudah loh. Maksudnya what you do is amazing. It's not easy. And you do it for many years consistently. Cause I love it. Kayak ya itu panggilan sih. Kayak aku memang diminta. Aku nggak tahu ya. Emang Tuhan mengutus aku untuk melakukan itu, jadi aku lakukan dan aku happy, dan ternyata itu yang membuat aku happy. That's Tapi nice. thank you ya. Thank you sama-sama. Salam juga buat Dimas. Oh ya, Dimas juga. Dan salam buat si kembar dan sukses terus buat semua usahanya thank you. dari Nadine. Thank you. Sama-sama. Bye friends. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.